Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi berhadir pada perkuliahan kita secara online di video kali ini. Yang mana pada mata kuliah kita metodologi studi Islam. Pada hari ini temanya adalah tentang Islam dan gagasan universal. Nah, oke. Kita langsung bahas kepada materi. Share dulu materinya. Beli harus di-share. Islam dan gagasan universal. Islam dan gagasan universal. Nah, satu-satu. Islam dan gagasan universal. Nah, jadi bagaimana cara Islam membahas secara keseluruhan dalam segala aspek? Nah, jadi Islam dan gagasan universal itu adalah pada tema kita kali ini adalah bagaimana cara Islam membahas secara keseluruhan dalam segala aspek. Nah, pembahasannya meliputi Islam dan globalisasi, kemudian modernisasi dan dampaknya, universalitas Islam dan nasionalisme, kemudian gerakan fundamental dan radikalisme Islam serta Islamisme sains. Nah, oke, kita bahas dulu tentang Islam dan globalisasi. Islam dari segi bahasa kemarin sudah juga dibahas tentang pengertian Islam, yakni kata salimah yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Itu Islam lah dari segi bahasa. Menurut Akbar S. Ahmed dan Hastings Donan memberi balasan bahwa globalisasi pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang cepat di dalam teknologi komunikasi. Nah, transportasi informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal-hal yang bisa dijangkau dengan mudah. Nah, tadi Islam sudah kita bahas secara bahasa. Nah, kemudian menurut Akbar tadi kan dikatakan bahwa batasan dari globalisasi adalah pada prinsipnya mengacu pada perkembangan yang sangat cepat, baik itu dalam teknologi komunikasi, transformasi informasi, maupun bagian-bagian dunia yang jauh, yang bisa dijangkau dan dengan mudah. Itu yang dinamakan globalisasi. Kesimpulan dari di atas dapat disimpulkan bahwa dalam era globalisasi ini berarti terjadi pertemuan dengan nilai-nilai budaya agama di seluruh dunia yang memanfaatkan jasa komunikasi dan informasi hasil modernisasi teknologi tersebut. Nah, jadi dalam dunia globalisasi itu adanya terjadi pertemuan nilai-nilai budaya agama baik di seluruh dunia. Nah, itu terjadi pemanfaatan jasa melalui komunikasi dan informasi. Nah, yang dilalui dari hasil modernisasi teknologi. Nah, sehingga apa? Nilai-nilai budaya di seluruh dunia mudah didapat dan dimanfaatkan. Adapun mengenai Islam merupakan agama yang memiliki karakter sebagai berikut. Nah, Islam itu karakternya seperti apa? Nah, pertama ada Islam itu penyerahan diri seorang muslim tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Nah, jadi pada prinsipnya Islam itu karakternya adalah penyerahan diri seorang muslim tertuju hanya kepada Allah secara mutlak. Kemudian penyelamatan yang dijadikan oleh Islam sedemikian sempurna, komprehensif, global, dan amat mendetail. Nah, jadi itu yang karakteristik. Itu karakter yang berikutnya. Kemudian Islam juga adalah sebagai agama yang sempurna. Nah, itu karakter agama Islam. Kemudian agama yang menjadikan keselamatan dunia akhirat. Jadi dalam itu adalah agama yang menjadikan keselamatan di dunia dan akhirat. Nah, Islam juga menjelaskan segala sesuatu yang kesemuanya itu untuk keselamatan. Tak ada sesuatu pun yang dibiarkan tidak diperhatikan di dalam Islam. Tebaran penyelamatan Islam mencakup seluruh alam semesta, lebih dari sekedar globalisme. Jadi tebaran penyelamatan Islam itu mencakup seluruh alam semesta, tidak hanya dari sekedar globalisme saja. Islam juga merupakan agama yang eksklusif ketika harus berhadapan dengan segala bentuk sekularisme dan kebatilan dari sistem ketauhidan yang murni. Jadi secara eksklusif juga Islam itu agama yang harus bersifat eksklusif ketika harus berhadapan dengan segala bentuk sekularisme. Nah, kebatilan dari sistem ketauhidan yang
murni. Kemudian Islam juga mampu menyuruh kepada siapa yang memilihnya sebagai agama, ia harus masuk ke dalamnya secara total. Nah, Islam menyuruh kepada siapa yang memilihnya sebagai agama, ia harus masuk ke dalam agamanya secara total. Artinya ketika seorang sudah memilih agama Islam, maka ia harus masuk ke dalam agama itu secara total atau secara kafah. Adapun mengenai globalisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut: internasionalisme. Nah, dari kedaerahan menuju ke arah wilayah yang lebih luas. Jadi globalisasi itu kan misalnya dari kedaerahan menuju ke arah wilayah yang lebih luas. Dari daerah menuju internasionalisasi. Kemudian liberalisasi. Nah, ciri global itu lah. Ia paham yang menuju ke arah serba bebas dan melepaskan norma-norma yang telah mapan, antara lain norma-norma agama Islam. Nah, jadi liberalisasi paham yang serba bebas, nah, tanpa mengindahkan norma-norma aturan Islam. Universalisasi. Nah, dunia telah menyatu, tak ada lagi yang mengikat antara wilayah satu dengan yang lainnya sebagai berkah kemajuan iptek, terutama teknologi komunikasi. Artinya secara global itu kan kita ini sudah memasuki universalisasi, artinya bahwa setiap jangkauan di seluruh dunia itu sudah mudah dijangkau oleh kemajuan iptek. Kesimpulan, Islam dan globalisasi. Umat Islam diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk bisa beradaptasi, berdialog, dan hidup berdampingan dengan isme, maksudnya dengan paham-paham atau ideologi non-Islam dalam menghadapi globalisasi selama tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Nah, kemudian subjudul selanjutnya adalah modernisasi dan dampaknya. Apa itu yang dimaksud modernisasi? Modern, istilah modern secara bahasa berarti baru, kekinian, akhir, up to date, nah atau semacamnya. Bisa dikatakan sebagai kebalikan dari lama atau semacamnya. Nah, istilah modern juga bisa dikaitkan dengan karakteristik. Oleh karena itu, istilah modern itu bisa diterapkan untuk manusia dan juga untuk lainnya. Jadi modern itu kan istilah kekinian baru. Nah, konsep bangsa, sistem politik, ekonomi, negara, kota, lembaga, sekolah, rumah sakit, dan lainnya, barang sampai pada perilaku, sifat, dan hampir apa saja. Nah, kita bisa memberi peringkat modern terhadap perilaku dan pemikiran seseorang. Nah, jadi ketika seseorang sudah berpikir ke depan, bisa datang untuk berpikir modern. Nah, modernisasi dan dampaknya. Dampak dari modernisasi baik secara positif maupun negatif. Ada beberapa dampak, misalnya secara positif perubahan tata nilai dan sikap. Nah, jadi ketika berhadapan dengan modernisasi kadang ada perubahan tata nilai dan sikap. Nah, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, jelas itu positif. Tingkah kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi modern kan tentu kehidupan itu bisa lebih baik karena sudah modern. Kemudian dampak negatifnya, Pak, pola hidup konsumtif. Kebanyakan kita terlalu konsumtif dalam kehidupan yang serba canggih inilah. Kemudian sikap individualistik, nah artinya masing-masing, jadi gua lolo, nah itu istilahnya lah. Terlalu mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan orang banyak. Gaya hidup kadang bisa kebarat-baratan. Nah, kemudian terjadinya kesenjangan sosial, dampak modern inilah. Kesimpulan, modernisasi dan dampaknya. Modernisasi merupakan sesuatu yang melekat pada dalam diri masyarakat dengan setidaknya memiliki dua hal. Pertama, penggunaan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dan kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia dengan memilah mana dampak dari modernisasi secara positif maupun negatifnya. Jadi kesimpulannya itu bahwa modernisasi itu sesuatu hal yang melekat pada dalam diri masyarakat, setidaknya memiliki dua hal. Pertama, penggunaan teknologi itu dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, jadi dalam penggunaan teknologi itu betul dipakai dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Kedua, Pak, berkembangnya ilmu pengetahuan sebagai wujud dari kemajuan intelektual manusia. Jadi ilmu pengetahuan itu berkembang ilmu pengetahuan itu sebagai wujud bagian dari kemajuan intelektual manusia. Jadi modernisasi itu bagian dari berkembangnya sebuah pengetahuan yang dikembangkan
berkat adalah wujud dari kemajuan berpikir atau intelektual manusia, sehingga modern. Nah, kemudian Universitas Islam dan Nasionalisme. Universalitas Islam dan Nasionalisme. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, paham nasionalisme itu diartikan sebagai pahaman kebangsaan yang tumbuh karena adanya persamaan nasib dan sejarah serta kepentingan untuk hidup bersama-sama sebagai suatu bangsa yang merdeka. Nah, itu nasionalisme lah. Bersatu, berdaulat, demokratis, dan maju di dalam suatu kesatuan bangsa dan negara, serta bercita-cita bersama guna mencapai, memelihara, dan mengabadikan identitas, persatuan, kemampuan, dan kekuatan atau kekuasaan negara bangsa yang bersangkutan. Nah, artinya paham nasionalisme, paham kebangsaan yang tumbuh karena adanya senasib baik dalam nasib dan sejarah demi kepentingan untuk hidup bersama-sama sebagai wujud suatu bangsa yang merdeka. Dengan demikian disebut tidak sedikit pemikiran keislaman mempertentangkan antara nasionalisme dan Islam. Nah, jadi mereka berargumen bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah agama untuk seluruh manusia yang menembus batas-batas kebangsaan. Jadi ada pertentangan antara Islam dan nasionalisme. Nah, itulah ada beberapa kalangan yang mempertentangkan bahwa paham nasionalisme itu bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, itu padahal tidak. Islam hadir untuk persaudaraan universal bagi umat manusia tanpa sekat-sekat etnis dan ras. Maka dalam Al-Quran pun ditegakkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Yang artinya aku tidak mengutus kamu, hai Muhammad, kecuali untuk seluruh manusia. Nah, mereka berpedoman pada dalil ayat itulah. Karena itu dengan memakai dalil Al-Quran, Islam menurut mereka sangat tidak sesuai dengan paham kebangsaan karena ideologi ini jelas membuat garis pemisah antar bangsa. Padahal Islam datang untuk menghilangkan garis pemisah semacam itu. Nah, penolakan terhadap nasionalisme semakin kuat setelah dalam kurun waktu yang sama menjelang Perang Dunia Kedua. Definisi nasionalisme dimaknai secara sempit oleh bangsa Jerman menjadi chauvinisme yang dalam bahasa Arab disebut asobiah. Nah, asobiah itu paham kesukuan. Paham nasionalisme yang chauvinistik inilah yang ditolak oleh pemikiran Islam pada umumnya. Padahal paham kebangsaan nasional itu pentinglah, cinta tanah air sebagian dari iman. Nah, itulah. Karena antara bangsa dan agama itu tentu dibedakan. Bangsa adalah tempat kita lahir, bangsa itu tempat di mana kita tinggal. Nah, dan bertanah air. Sedangkan agama tempat kita menjalankan agama di mana? Di tempat kita. Nah, tanah air. Jadi itu bedanya paham nasional adalah paham kebangsaannya yang menjunjung tinggi semangat untuk bersatu, merdeka, berdaulat, dan menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Kesimpulan, Universitas Islam dan Nasionalisme. Agama Islam hadir untuk memberikan kemaslahatan dalam kehidupan dengan tidak membedakan baik dari suku, ras, agama, bangsa, dan lain-lain. Selain itu juga mengajarkan semua umat manusia memiliki satu derajat yang sama di hadapan Tuhan atau ajaran bersamaan derajat. Nah, jadi umat dalam Universitas Islam itu, agama Islam itu mengajarkan bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama di sisi Tuhan. Nah, gerakan fundamental dan radikalisme. Dalam istilah bahasa Arab, fundamentalis Islam sering disebut dengan term usuliyah al-Islamiyah, dasar-dasar Islam, sahwah al-Islamiyah, kebangunan Islam, al-Bats al-Islami, kebangkitan Islam, dan harokah Islamiyah, gerakan Islam. Sebagian orang yang kurang simpati sering menyebutnya dengan istilah muta'assibin, orang-orang yang fanatik atau mutatarrifin, orang-orang radikal. Nah, jadi gerakan fundamentalis ini bisa dikatakan orang-orang gerakan yang radikal. Definisi fundamentalis yang menitikberatkan pada keharusan kembali kepada prinsip-prinsip fundamental agama. Nah, jadi definisi fundamentalis itu dia lebih menitikberatkan pada keharusan kembali kepada prinsip-prinsip fundamental agama, yakni Al-Quran dan hadis, yang kembali kepada ajaran yang orisinil, artinya Al-Quran dan hadis. Musa kayaknya mendefinisikan fundamentalis sebagai
Islam sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang mengajak umat Islam kembali kepada prinsip-prinsip dasar Islam yang fundamental, kembali kepada kemuliaan etika dengan cara mengintegrasikan secara positif dengan doktrin agama, kembali kepada keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan masyarakat, dan manusia dengan kepribadian sendiri. Nah, ini yang didefinisikan oleh Musyafiani tentang fundamentalisme Islam. Ini akan mengajak umat Islam itu kembali ke ajaran murni dari prinsip-prinsip dasar Islam itu sendiri. Nah, dan kembali kepada etika yang murni, serta mengintegrasikannya secara positif dengan doktrin agama. Nah, jadi ini agak apa istilahnya gerakan fundamentalis ini agak ya kalau orang mengatakan tuh agak keras sedikit lah, karena mengajak kembali ke ajaran agama Islam semurni-murninya seperti itulah. Menurut sarjana barat seperti Jan Hajar P. dan Leonard Binder, definisi fundamentalis yang menitikberatkan pada keharusan kembali kepada prinsip-prinsip fundamental agama. Nah, ini menurut sarjana barat tadi dia mendefinisikan fundamentalis itu kepada keharusan kembali kepada prinsip-prinsip fundamental agama. Ketika fundamentalis Islam sudah mengarah kepada gerakan-gerakan keagamaan yang ekstrim, nah jadi ketika fundamentalis kepada arah keagamaan, gerakan keagamaan yang ekstrim dan tanpa kompromi, maka fenomena tersebut sudah mengarah kepada radikalisme. Jadi ketika gerakan fundamentalis mengarah kepada gerakan-gerakan yang ekstrim misalnya, nah itu disebut dengan itu sudah masuk kepada gerakan atau mengarah pada gerakan radikalisme. Radikalisme Islam sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya sampai pada pemikiran ideologi para penganutnya. Nah, itu kan masalah kalau hanya sekedar pemikiran ideologi para penganutnya. Tetapi ketika radikalisme pemikiran bergeser menjadi gerakan-gerakan yang mengarah pada kekerasan dan menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, maka ini yang menjadi persoalan karena mengganggu keharmonisan umat beragama. Nah, hal ini terjadi ketika harapan kaum fundamentalis radikal dihalangi dan memperoleh perlawanan dari kekuatan politik dan atau kekuatan lainnya yang mencoba menghadang upaya-upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan cita-cita mereka. Jadi ketika mereka ini dihalangi pahamannya, maka mereka melakukan perlawanan. Kadang perlawanannya ekstrim lah, bisa dengan menggunakan kekerasan, bisa membunuh dan sebagainya. Yang berbeda pahaman dengan mereka dianggap dicap kafir dan sebagainya, dan halal darahnya. Khususnya dalam hal penegakan syariah. Nah, kadang dalam hal penegakan syariah mereka ini lebih ekstrim, lebih keras. Gerakan fundamentalis dan radikalisme itu ketika fundamentalis Islam sudah mengarah pada gerakan keagamaan yang ekstrim dan tanpa kompromi, maka fenomenalisme sudah mengarah pada radikalisme. Radikalisme Islam sendiri sebenarnya tidak merupakan masalah sejauh ia hanya sampai pada pemikiran ideologi para penganutnya. Nah, itu kesimpulannya. Islamisme sains. Islamisasi secara bahasa adalah pengislaman atau menjadikan Islam. Jadi islamisasi sains ialah menjadikan Islam sebagai ilmu pengetahuan. Menjadikan Islam ilmu pengetahuan dari Barat agar dapat dan aman dikonsumsi oleh kaum muslimin. Jadi islamisasi itu pengetahuan dari Barat itu diislamisasikan agar dapat dan aman dikonsumsi oleh kaum muslimin. Banyak pemahaman ilmu pengetahuan yang terlanjur tersekulerkan dapat digeser dan diganti dengan pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan Islam. Nah, manakala proyek islamisasi pengetahuan benar-benar digarap secara serius dan maksimalnya. Jadi kalau digarap secara serius dan maksimal, tentu paham-paham ilmu-ilmu pengetahuan barat yang dianggap sekuler bisa digeser dan diganti dengan pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan Islam itu sendiri lah. Nah, jadi banyak pemahaman ilmu pengetahuan yang sudah terlanjur tersekulerkan bisa diganti dengan pemahaman yang mengacu pada pesan-pesan Islam. Nah, ini yang dinamakan Islamisme sains. Jadi pada intinya islamisasi sains merupakan proses transformasi, pengalihan sains dari Barat ke dalam Islam, karena Barat dianggap lebih maju dari Islam, sehingga dengan memakai penyaringan filosofis. Jadi ketika mengislamisasikan sains itu merupakan sebuah proses
mentransformasi sains ilmu pengetahuan dari Barat ke dalam Islam. Karena Barat dianggap lebih maju dari Islam dengan memakai penyaringan filosofis. Jadi kita dipakai menggunakan penyaringan secara filosofis. Sains dalam perkembangannya menurut Al-Quran, sejalan sains ribuan tahun silam sulit diungkapkan karena terbatasnya informasi yang menunjang. Dan ini suatu kewajiban kita sebagai umat Adam untuk terus menggali sains dan teknologi untuk dapat digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kemaslahatan umat manusia. Jadi perlu digali, ini kewajiban kita untuk menggali setiap pengetahuan. Pada hakikatnya, pengembangan sains dan teknologi tidak bertentangan dengan agama Islam. Dalam agama rasional yang lebih menonjolkan akal dan dapat diamalkan tanpa mengubah budaya setempat. Jadi pada hakikatnya itu perkembangan sains dan teknologi itu tentu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam agama rasional yang lebih, karena agama Islam itu adalah agama rasional yang lebih menonjolkan akal atau logika dan dapat diamalkan tanpa mengubah budaya setempat. Nah, itu jelas. Itu agama Islam lah hakikatnya. Dan habis mungkin materi kita pada hari ini yang bisa Bapak sampaikan tentang Islam dan gagasan universal. Jadi Islam dan gagasan universal tadi meliputi Islam dan globalisasi. Nah, kemudian modernisasi dan dampaknya universalitas Islam dan nasionalisme, gerakan fundamentalis dan radikalisme Islam dan Islamisme sains. Nah, itu pembahasan dalam materi kita pada hari ini. Nah, demikian apa yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas, dan kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan bisa dipahami di lain waktu dan kesempatan. Dan jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Minta maaf, minta ridho, ini akhirat. Dan jangan lupa untuk mengisi hadirnya di kolom komentar di video YouTube di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.